Jadi ada yang bilang jurnalistik web bisa juga merupakan generasi baru jurnalistik setelah jurnalistik konvensional atau jurnalistik media cetak seperti surat kabar dan jurnalistik penyiaran. Jadi pengertian jurnalisme online terkait banyak istilah yaitu jurnalistik online, internet, dan website. Jadi ini menurut buku dari karangan Asep Samsul M. Romli ya, Pak Romli. Kembali Bapak kirim di chat grup. Ini Bunga Lestari. Joinnya ya. Oke, ini jangan lupa isi absen pertemuan kedua. Absen pertemuan kedua silakan diisi. Jangan lupa ya diisi absen pertemuan kedua. Nah, lalu eh, kalau ada orang bilang jurnalisme umpan klik, yaitu pemberitaan dengan judul berita yang memancing klik guna mendapatkan kunjungan, meningkatkan traffic, atau sejumlah pembaca seperti penggunaan kata inilah, dan beginilah yang membuat penasaran pembaca sehingga mengklik link judul yang berita itu untuk link judulnya ya. Nah, jadi kalau pengertian jurnalistik online terkait banyak istilah, tadi apa? Jurnalistik online ada internet dan jadi jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, jadi sama, mau jurnalistik cetak dan lain-lain, tapi tetap sama. Tetap jurnalistik itu proses peliputan, penulisan, dan penyebarluasan informasi atau aktual atau berita melalui media massa. Jadi secara ringkas dan praktis jurnalistik bisa diartikan sebagai memberitakan sebuah peristiwa. Jadi online dipahami sebagai keadaan eh, koneksi. Materi isi apa, Pak? Materi yang ini pertemuan kedua ini, Isi apa, Pak? Materi keduanya. internet nih. Sudah?
Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Ditanyakan. Halo. Saya punya pertanyaan, Pak. Ya, silakan Eka. Pertanyaan saya, kenapa, bagaimana cara membedakan jurnalis online, sedangkan masih ada banyak lagi jurnalis yang sengaja memanfaatkan platform media sosial untuk bisa menarik perhatian gitu, Pak. Padahal kan belum tentu berita yang mereka tulis itu benar Di media, di media sosial. maksudnya pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kalau berita itu tuh dibuat oleh jurnalistik online? Dia kalau media sosial itu dia belum tentu seorang jurnalis Eka. Kita semua masyarakat bisa menulis di media sosial masing-masing kan? Ah, yang jurnalis itulah nanti menggunakan wadahnya namanya website media. Jadi tidak di media sosialnya, tapi media sosialnya boleh juga. Tapi harus ada induknya, website induknya namanya website medianya dulu. Website medianya itu kayak tadi kita bilang ada siberio.com. Umpamanya mau membuat berita tentang sesuatu, ya harus harus itu harus eh, eh, diverifikasi dulu berita-beritanya. Jadi kalau umpamanya ada sebuah media yang atau Eka, menurut Eka ini kan media sosial yang orang serampangan menulis itu namanya media sosial Eka, tidak media online. Jadi dimaksud yang kita maksud dalam materi kita ini adalah media yang merupakan sebuah jurnal yang ada produk jurnalistiknya, ya. Jadi kalau kalau media-media sosial yang berseliweran itu tidak media online yang maksud kita, yang dalam masuk pelajaran kita ini media jurnalistik online ini maksudnya media siber ini maksudnya media massa ini maksudnya Eka. Bukan media online itu media sosial masuk ini tidak, ya. Berbeda maksudnya tuh ya Eka ya. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi harus harus dilihat dulu ada perbedaan-perbedaannya. Oke, ini kan sudah mulai mengarah ke yang lebih spesifik ini. Kemudian tadi, oh ya tentang buku tadi belum tuntas ya. Nah ini. Jadi online dipahami sebagai keadaan konektivitas. Jadi konektivitas. Nah, yang mau dimaksud Eka tadi kan semua yang terkonek itu belum tentu media online yang dimaksud di sini, jurnalistik jurnalistik online di sini. Mengacu pada internet atau World Wide Web. Jadi www tadi kalau Facebook dia kan pakai www juga tapi kan Facebook. Induknya Facebook. Facebook orang masing-masing itu. Sedangkan online merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Itu maksudnya kayak selama ada jaringan internet. Nah, internet itu tadi kependekan dari interconnection, networking, udah tadi, website atau set atau situs, halaman yang mengandung konten media, termasuk teks video, audio, dan gambar.
Nah, jadi website bisa diakses melalui internet dan memiliki alamat internet yang dikenal dengan URL-nya. Jadi URL itu kan sering orang bilang apa itu URL gitu. URL itu kependekan dari Uniform Resource Link. Kalau orang orang sebagian bilang ini tulisannya kan locator. Locator tulisan bahasa Inggrisnya itu kan. Kalau look kan sebagian kan orang bilang Uniform Resource Locator. Jadi itu URL-nya harus ada URL-nya dulu HTTP. Nah, kadang berawal dari www atau HTTP. Nah, jadi sekarang kebanyakan orang sudah menggunakan kadang tidak langsung www tapi sudah HTTP, Hypertext Transfer Protokolnya gitu. Pakai HTTP itu kepanjangan dari HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Jadi kalau sekarang kita banyak nengok HTTP, kadang ada sini HTTP dikasih S, itu udah ada security-nya. Kalau tidak ada, itu tidak ada security-nya. Terkadang itu mengandung virus, hati-hati. Dari pengertian ketiganya, jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Jadi sama dengan yang kita konsep tadi, yang di dalam AI tadi katanya tidak seperti itu pengertiannya. Tapi lebih baik kita kombinasikan saja antara AI dengan buku-buku. Jadi intinya kalau AI itu kan sudah sedikit dia mengulas dan mengambil istilah-istilah dari berbagai buku. Oke? Nah, ini ada materi kita selanjutnya. Sebenarnya ini kan ada perbedaan teknisnya untuk media online ini. Kita tengok dulu. Secara teknis perbedaan antara media online dan jenis media online itu eh, tidak ada itu. Jadi orang bilang jurnalisme online atau jurnalistik online itu tidak ada. Kemudian kita beranjak ke keuntungan dan kekurangan media atau jurnalisme online itu. Keuntungannya, ini keuntungannya ya, audience control. Jadi jurnalisme online memungkinkan audiens untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkan karena informasi dan sumbernya sangat luas dalam waktu pendek. Nah, mau kita mencari berita demo kita kata tadi kan, demo mahasiswa langsung kita dapat, ya kan? Lebih leluasa memilih. Jadi kita kita mahasiswa kan nggak mungkin pula kita memilih berita-berita anak-anak, umpamanya film-film kartun. Nah, itu kan kalau memang masih anak-anak, memang memang mereka mereka sukanya film SpongeBob, umpamanya. Kalau dicari di internet, di YouTube segala macam itu kan. Kalau keuntungannya lagi jurnalistik online itu adalah non-linearity atau jurnalisme online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami. Jadi linear saja beritanya tentang demo ya demo 17 tuntutan plus 8. Nah, kita langsung bisa dapat gitu lurus. Jadi linear namanya. Jadi nggak berbelok ke sana, nggak belok ke sini. Kalau umpamanya tidak ada internet, pergerakan mahasiswa ini pun tidak akan secepat itu dalam waktu singkat. Satu lagi orang mau mencari informasi, orang nggak akan tahu ada demo di Jakarta, orang nggak tidak tahu demo di Makassar, orang tidak tahu demo di DPRD Riau, karena kan korannya pun terbatas. Orang baru nunggu besok, oh begini ya, begini ya. Nah, kalau sekarang enggak, sejumlah media malah melive streaming kan demo-demo itu kayak DPR RI telah mau mundur apa telah mengalah dan ada diteken sama Ketua DPR Puan Maharani berbagai item pengurangan-pengurangan penghasilan DPR mamanya orang sejumlah media langsung melive-kan saja kadang. Jadi cepat informasinya sampai itu penting dianggap kan yang harus diketahui masyarakat secepatnya. Kemudian keuntungannya lagi yaitu strike and retrievable. Jadi jurnalisme online memungkinkan berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audiens. Dia tersimpan, ini penyimpanannya
Jadi kapan kita mau buka lagi berita itu, kita cari. Selagi masih tersimpan di penyimpanannya itu, umpamanya penyimpanan sebuah media online itu di Niagara House umpamanya, dia ada membayar tuh untuk penyimpanan datanya itu. Kalau terbakar umpamanya tempat penyimpanan datanya, ada perusahaan penyimpanan data media online itu, ya kadang itu nggak bisa diakses. Kadang datanya hilang kan. Tapi selagi dia belum aman-aman saja, nah bisa dibuka kapan saja. Dibuka. Beritanya bisa dimunculkan lagi. Tapi kalau sebuah koran, coba kalian tengok berita tentang Pak Anas Makmun umpamanya di Pos Metro Rohil, kalau koran masih bisa kalian cari sekarang koran-korannya. Saya rasa jangankan kalian, orang redaksinya saja mungkin nggak akan mampu lagi mencarinya. Karena korannya entah kemana-mana, entah ada dijual kan, ya kan? Nah, tuh makanya ini keuntungan media online tuh salah satunya itu tersimpan dan diakses kembali dengan mudah. Lalu unlimited space. Jenis media online memungkinkan jumlah berita yang disampaikan ditayangkan kepada audiens pada dapat menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya. Jadi kemudian imediasi, jenis media online memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada audiens. Multimedia capability memungkinkan bagi tim redaksi untuk menyertakan teks suara, gambar dan video komponen lainnya. Jadi kalau eh, ini ada berbagai eh, teks suara dan radio. Nah, ini contohnya yang dibuat oleh media siberia.com ini. Nah, ini lengkap ini. Lengkap teks. Nah, ini kan? Kelihatan kan? Ada sini versi cetaknya. Nah, ini kalau kita klik versi cetak. Nah, dia ada buat versi cetak nih. Nah, kayak ini versi cetak. Ya kayak sebuah koran atau majalah juga. Tapi cuman PDF-nya gitu. Nah, PDF. Nah, ini Gubri Lantik Sekda namanya. Nah, ini ada PDF-PDF berita-berita online yang sudah terbit. Oke. Lalu di sini juga ada radio. Ah, radio. Katakan awal semula karena akhirnya begitu berat terasa dunia. Nah, kedengaran radionya kah? Kedengaran, Pak, dengan jelas. Nah, dengan jelas kan? Jadi ada tadi katanya bisa kita buat teks, audio, dan video. Kemudian untuk video kayak gini. Nah ini. Nah ini DPR nih mengumumkan kayak mengumumkan ya kan orang demo-demo nih. Nah, ini ada videonya. Lihat kan videonya kan? Ini yang pojok sini. Ah, itu dia Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran kan? Selamat malam kepada rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Nah, kelihatan kan? Di intinya seperti yang dibilangkan dalam materi kita ini, salah satu keuntungannya adalah tadi apa? Multimedia capability menyertakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya dalam berita yang diterima oleh audiens. Jadi yang yang GFG-nya interactivity. Jenis media online memungkinkan
adanya peningkatan partisipasi audiens dalam setiap berita. Jadi kalau di sini bisa juga di bawahnya berita itu kita bisa ngetik, kita bisa komentar. Tapi sejumlah media online biasanya komentar itu paling tidak kita harus umpamanya melalui Facebook. Dia minta identitas Facebook kita juga, tidak los-los gitu kan. Nah, kemudian kekurangannya. Jadi yang online ini mainannya masyarakat supra. Maksudnya begini, masyarakat yang tidak tergolong suprarasional itu tidak akan betah dengan mengakses jurnalistik internet. Masih banyak kok orang yang memang sampai hari ini dia memang tidak main internet banyak. Jadi kekurangannya kalau orang yang tidak pernah megang internet, apalagi generasi tua-tua itu mereka tidak akan tahu. Mereka ya tidak akan baca berita online ya, tidak akan tahu kecuali dikasih tahu sama anaknya kan atau sama cucunya atau dia nengok konten dari cucunya. Nah ini kelemahannya. Jadi kalau kita mau menyasar sebuah berita atau informasi yang ditujukan kepada orang jompo, itu yang agak susah tuh. Lebih baik kalau terhadap orang jompo itu gunakan saja media cetak, antar ke rumahnya, gitu mungkin kalau cocoknya. Tapi kalau kita mengharapkan dia membaca dari internet, ya agak sulit juga. Itu maksudnya ya kekurangannya ya. Kemudian masih sedikit jumlah masyarakat yang membaca jurnalisme online karena harus berada di depan komputer untuk membaca atau menggunakan HP maksudnya nih. Ya kan kita harus akui juga, memang orang banyak megang sekarang ini masih ada juga orang nggak megang HP. Masih, jangan dibilang semua orang sudah megang HP. Ada juga yang enggak kok. Itu yang dimaksudnya. Kemudian kekurangannya juga tidak memiliki kredibilitas. Ini karena analogi sebab orang yang tidak memiliki keterampilan memadai pun bisa bercerita lewat jurnalisme online. Maksudnya kadang berita-berita yang ditampilkan itu ya entah apa-apa kan, jadi serampangan. Entah medianya itu kadang serampangan juga. Oke. Kemudian masuk kita ke unsur-unsur dan ciri-ciri jurnalisme online. Nah, ini unsurnya pertama yaitu ada title-nya, lead-nya, body, leg. Sama materi-materi yang sebelumnya pernah diajarkan, yang telah kalian terima dari dosen-dosen sebelumnya. Kemudian ada kiat pembuatan judulnya, kiat membuat lead, isi atau bodinya. Kemudian ciri-ciri penulisan berita online itu eh, ini lugas ringkas, judul ringkas dan tidak kapital. Awali tulisan dengan info paling penting, gunakan lead eye catching, gunakan lead dan alinea pendek, gunakan space kosong alinea. Space kosong alinea itu maksudnya antara alinea pertama dengan kedua itu. Kalau di media cetak kan dijorokkan ke dalam satu. Kalau ini enggak, ini pakai spasi. Nah, itu memang sudah standarisasinya seperti itu. Maksudnya begini, kalau ini ada sebuah berita umpamanya, berita sebuah berita umpamanya ini kebetulan pakai huruf Cina. Ini tentang bakar tongkang ini. Ini pakai spasi. Antara alinea atas bawah itu dipisahkan oleh spasi. Yang ini pakai spasi juga. Jadi konten media ini Siberia ini juga ada konten-konten berbahasa Inggris. Oke. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Menggunakan bahasa umum dan sederhana. Sederhana
cantumkan sumber. Nah, link related post. Jika ada sumber-sumber, kita cantumkan linknya. Cari kata-kata yang bisa dipadukan dengan gambar, audio maupun video. Sudah tadi. Gunakan bullet and numbering. Dirinci. Buatkan karya orisinal, hasil pribadi bukan hasil copy paste. Jadi kalau kita buat karya kita sendiri, ya ciri penulisannya ya jangan copy paste ya. Oke. Kemudian dalam materi kedua ini sebenarnya eh, kita masuk ke kerja kelompok. Nanti juga ada penugasan pada materi kedua ini tugas kelompok. Oh, lambat keluar ya ini. Pertemuan kedua ada tugas kelompok. Kelompok belum kita bagi juga, tapi nggak apa-apa karena yang join pun cuma sedikit macam mana kita mau bahas kelompok ini. Jadi nanti yang kelompok ini, yang aktif ini Bapak tengok dulu. Ada Bunga Lestari, Eka Putrayana, Erpiana Nasution. Absennya jangan lupa diisi ya. Nanti nggak ada pembeda antara yang kuliah dengan tidak nanti. Mita Wulandari. Jadi begini aja Mita Wulandari. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kalian yang aktif nih ya. Ini Pak screenshot dulu. Nanti kalian berempat ini menjadi ketua kelompoknya. 1, 2, Bunga Lestari, ketua kelompok 1. Eka Putrayana, ketua kelompok 2. Erpiana Nasution, ketua kelompok 3. Mita Wulandari, ketua kelompok 4. Semua yang aktif ada berapa orang? Izin Pak 14. Kalau 14 dibagi 4 jadi berapa? Berarti 4 ada yang 3 berarti kan? Iya Pak. Jadi nanti kelompoknya Bunga Lestari cari kawannya 3 atau 4 orang. Ya yang aktif-aktif saja. Nanti dalam tugas itu di Google Form-nya itu Bapak minta nama-nama kelompoknya. Nah, bawa nama kawan-kawan yang lain nanti ya. Ya coba catat dulu Bunga Lestari ketua kelompok 1. Eka Putrayana ketua kelompok 2. Erpiana Nasution. Atau Bapak catat sini lah ya. Bunga Lestari. Ini Bunga ini 2 nih. Ketua kelompok 1. Eka Putrayana ketua kelompok 2. Erpiana Nasution ketua kelompok 3. Mita Wulandari ketua kelompok 4. Nah, jadi nanti apabila tugasnya ini contoh nih ya, ini Bapak ambil link tugas kelompoknya. Nah, ini tugas kelompoknya ya. Coba buka ya link tugas kelompoknya. Juga Bapak kirim ke grup. Ini ada poinnya 3 tempat. Nanti kita cek lagi. Tugas kelompok ini ada poinnya juga. Harus dikerjakan. Itu ada linknya. Udah Bapak kirim ke grup. Nanti untuk pembagian kelompoknya Bapak cuman tunjuk ketuanya saja.
Dicari anggotanya ya. Paham kan maksudnya? Paham, Pak. Jadi begini, yang dekat ini Google tugas kelompoknya seperti ini. Nah, tuh kelihatan kan? Tugas kelompok minggu kedua jurnalistik online, email kelompok. Akan kelompok satu kan kelompok berapa? Kelompok satu. Nama dan NIM mahasiswa dalam kelompok. Buat aja mama 3 orang. Satu si A, dua si B. Program studi. Nah, ini tugas kelompoknya ini. Ini skornya 3 nanti. Menganalisis web berita online dan web berita koran, TV menggunakan kriteria kayak kita ajar tadi. Kontennya, apakah website tersebut mengikuti aturan penulisan untuk web? Umpamanya terserah aja pilih media online-nya apa. Di sini kan ada dan web berita koran atau TV. Jadi media online, berita online. Tapi kalau berita online satu saja ini, satu berita online aja cari untuk kerja kelompoknya. Nanti masukkan nama kawan-kawannya tadi. Karena nanti nilainya kalau tak dimasukkan nama kawan sini nggak masuk nilai kelompoknya. Skornya 3 ini sayang. Sayang nih kalau tak ada nama di kelompok nanti. Kemudian menganalisis ini umpamanya website detik.com, website siberia.com. Nah, tengok pertanyaannya nih, konten kan? Apakah website ini mengikuti aturan penulisan untuk web? Nah, boleh situ. Website ini telah mengikuti aturan penulisan untuk web. Nah, karena dia sudah begini. Seperti materi kita tadi. Nah, kemudian untuk fungsionalitinya, apakah web tersebut mudah digunakan? Nah, kira-kira kayak mudah digunakan itu eh, begini, ya tinggal klik dia langsung terbuka, macam-macam lah. Kadang ada kendala-kendala. Lalu navigationnya, seberapa mudah Anda menemukan konten dalam web tersebut? Umpamanya ada mesin pencari di kontennya itu, ini bukan mesin pencari di Google ya, mesin pencari dalam konten itu juga ada mesin pencarinya. Kalian mau mencari berita demo atau mencari berita tentang Stay Arido, seberapa mudah gitu kan? Kemudian audio video capability apakah tersedia? Apakah ada konten-konten video atau audionya kayak radionya? Apakah ada? Apakah ada videonya? Apakah bermanfaat? Ah, bermanfaat atau tidak? Nanti ditulis itu. Ini menganalisa gunanya tugas ini, tugas kelompok ini. Kemudian interactivity, eh, bagaimana web tersebut berhubungan dan melibatkan pembacanya. Jadi analisanya itu ini nanti diketik saja. Kalau bisa diketik saja. Kemudian ini kan ada jawab Anda. Jawab Anda ini setelah diketik, di copy pastekan ke sini saja. Ya. Nah, Berarti disalin aja, Pak ya? atau kalian maunya di itu, di upload. Di upload atau maunya diketik, disalin ke sini, tapi ketik dulu lah. Diketik aja lah, Pak. Ketik lah ya. Nah, atau kalau mau upload nih Bapak ubah atau Bapak tambahlah satu fitur ya, biar bisa diupload ya. Oke, ini sekarang Bapak tambah. Bentar ya. Ditambah sekarang dulu fitur untuk update-nya ini. Oh, belum tercopy nih. Bentar ya. Ini dia. Salah copy ya Pak. Nah, ini. Ini. Nah, ini kan cuman jawaban kan? Atau kita buat dua-dua aja lah ya.
Bisa? Atau maunya di-upload tadi maunya ada yang mau di copy, kita upload aja lah. Tambah satu upload file ya. Hmm, upload dalam bentuk ketikan Word. Nah, jadi nggak apa-apa dua-dua aja. Oke, coba kita tengok. Nah, tuh. Sekarang fiturnya sudah bertambah jadi upload file dalam bentuk ketikan Word. Udah kelihatan kan? Nah, di sini Ya, Pak. dikopikan bisa juga. Eh, dikopikan. Nggak diisi pun di sini, nggak diketik pun asal ada ini boleh. Pilih salah satu aja nanti ya. Hmm, boleh. Pilih salah satu. Jadi pilih salah satu aja. Nah, ketik atau pilih salah satu ya. Bapak bola tambahnya pilih salah satu ya. Oke. Simpan. Nah, itu sudah pilih salah satu. Jadi mau diketik di sini kan nanti panjang dia kan. Nah, kalau diupload dalam bentuk Word-nya itu tugas kelompoknya, nah, dia akan mudah Bapak ngoreksinya gitu maksudnya. Kalau dalam bentuk Word ini dia akan panjang nanti tuh. Tapi bisa juga, nggak apa-apa, tersimpan rapi juga dia. Sama kok. Mana yang mudah saja. Udah paham dengan tugas ini? Ini juga Bapak tidak mendesak. Karena Bapak sudah bilangkan tadi, perkuliahan dengan Bapak kemungkinan akan banyak tugas, tapi tidak dalam waktu singkat. Menjelang UAS, kalau bisa dikumpul. Oke, ini rekaman tinggal semenit. Coba kita eh, refleksikan. Siapa yang paham tentang materi tadi? Bunga bisa? Ada yang bisa? Waktunya tinggal semenit ini. Yaitu tentang internet, mesin pencari, dan apa satu lagi? Web, ya kan? Pengertian jurnalistik online, keuntungannya, kelebihannya, kriteria-kriterianya tadi sudah kita pelajari, termasuk tentang ciri-ciri penulisan berita online. Ini Bapak bantu aja lah, karena waktunya mau habis joinnya. Nanti kalau habis waktunya berarti kita selesai perkuliahan pertemuan kedua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa. Waalaikumsalam.